Atau langsung saja kita masuk ke listen, Pak Andika. Ini sepertinya Oke. Bapak Ibu mungkin ada yang masih penasaran gimana itu listen. Nanti ini expertnya ini Pak Rizky ini Oke. biar Jadi Bapak Ibu, menjelaskan. monggo Bapak Ibu nggih monggo disiapkan untuk laptopnya. Jadi nanti kita akan langsung praktek jadi agar tidak lupa dan tidak terlewat ngoten. Jadi selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Pak Rizky terkait dengan lesson. Untuk Bu Primasa saged di-off-kan dulu share screen-nya nggih. Baik. Jadi, Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf kalau masih banyak kekurangan ataupun ada salah kata. Terima kasih. Monggo silakan Pak Rizky. Nggih, monggo waktu dilanjutkan ke Pak Rizky. Pak Rizky disilakan. Terima kasih Pak Andika dan Bu Primasa. Bapak Ibu, kita akan coba belajar satu fitur yang baru, activity yang baru yang ingin dikembangkan di UM. Jadi saya share screen dulu. Sudah terlihat ya? Jadi nanti di kali ini kita akan belajar tentang fitur lesson. Jika yang kita lakukan selama 1 semester ini sudah banyak, tapi masih belum menggunakan lesson, mari kita belajar bersama-sama menggunakan fitur lesson. Yang pertama, apa itu lesson? Jadi lesson ini merupakan activity yang dapat digunakan siswa atau usernya si pengajar kita tanpa pihak ketiga, tanpa aplikasi di pihak ketiga. Kalau tadi contohnya ada yang menggunakan PowerPoint, kemudian ada yang menggunakan YouTube, ada yang menggunakan PDF, itu pihak ketiga. Tapi kalau lesson ini tanpa pihak ketiga, langsung pada Moodle atau pada si pengajar. Dan lesson ini dapat dimanfaatkan sebagai mikromodul atau e-modul. Jadi nanti ibaratnya adalah seperti modul, ada step by step. Kemudian nantinya dapat diisi teks, audio, video, dan pertanyaan di dalam lesson itu. Kemudian durasi lesson dapat kita atur, mau 10 menit, 20 menit, atau 50 menit. Jadi nanti mahasiswa dapat mengikuti lesson sesuai durasi yang telah kita atur. Ibaratnya seperti ini Bapak Ibu. Jika yang selama ini kita lakukan atau yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Primasa, itu adalah hidangan di makanan, kemudian siswa itu mau makan, kita sebagai dosen atau guru menyediakan makanan itu di meja. Di mejanya adalah si pengajar. Mahasiswa pilih bebas memilih mau makan A, makan B, mau lihat video dulu, mau diskusi dulu, mau ngerjakan tugas, itu bebas. Itu haknya mahasiswa untuk memilih. Namun pada pembelajaran kan bukan seperti itu nih. Ada step by step. Misalkan mahasiswa harus lihat dulu ini materinya, baru mengerjakan tugas. Baru kalau tidak bisa, baru kita diskusi. Nah, itu yang akan kita manfaatkan dengan fitur lesson. Artinya semuanya berjalan sesuai dengan alurnya. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Yang pertama, alurnya tadi. Jadi alur pembelajarannya itu adalah akan menjadi alurnya lesson yang akan kita siapkan. Kemudian yang jelas isinya. Nah, nanti apakah mau lihat video dulu, atau mengerjakan tugas dulu, atau menjawab kuis, nah itu ada semacam itu yang perlu kita persiapkan. Jadi kita ibaratnya tidak lagi menghidangkan makanan di meja, tapi menyuapi. Nah, menyuapi. Kalau menyuapi kan satu persatu, tidak langsung semuanya dimasukkan ke mulutnya mahasiswa, itu kan susah. Nah, itu maka inilah manfaat dari lesson. Seperti apa alurnya? Alur yang paling sederhana adalah seperti ini. Kita mulai. Kemudian mahasiswa membaca materi 1. Materi 1, untuk meyakinkan kita bahwa mahasiswa itu memahami materi 1, dikasih, ini yang materi 2 dulu. Kemudian belajar materi 2, kemudian materi 3, baru nanti ada berakhir, sudah selesai membaca materi. Variasi yang lain mungkin seperti ini. Ada materi 1, kemudian untuk memastikan mahasiswa itu paham materi 1 atau tidak, kita kasih question atau quiz tentang materi 1. Kalau tidak paham, nah itu kita minta mahasiswa untuk kembali ke materi 1, belajar lagi materi 1. Kalau sudah paham, nah bisa dilanjutkan ke materi 2. Ternyata kita tes, ternyata materi 2 ini mahasiswa belum paham, ya udah belajar dulu.
sampai paham, kemudian ke question lagi, ya. Jadi setelah paham di sini, kemudian ke question lagi, ternyata benar, sudah paham, maka pembelajarannya sudah berakhir. Nah, ini yang alur kedua. Alur yang lebih kompleks, nah ini bebas ya Bapak Ibu, ini kan bergantung macamnya seperti apa. Contoh yang seperti ini misalkan, sama seperti tadi ada materi 1, dan materi 2 disampaikan, materi 3 disajikan, lalu baru ke bagian question. Question 1 ternyata salah, mahasiswa tidak paham. Contohnya misalnya gini, materi 1, ini tentang penjumlahan. Oke, materi 2 yang simpel aja, pengurangan. Ini perkalian. Oh, ternyata pada saat menghadapi soal tentang penjumlahan, mahasiswa ini nggak paham atau salah. Ya udah, baca dulu materi 1 tentang penjumlahan. Lalu nanti bisa dikembalikan ke question yang nomor 2 tentang pengurangan. Ternyata pengurangannya masih salah. Ya belajar lagi materi 2. Kalau yang sudah benar, lanjut ke question nomor 3. Ternyata perkaliannya masih lemah. Ya sudah, belajar lagi tentang perkalian. Baru nanti bisa berakhir. Jadi fitur lesson-nya itu berperan seperti itu. Ya. Bagaimana Bapak Ibu sudah paham tentang penggunaan lesson ya? Maka kita coba bagaimana membuat lesson di Si Pejar. Ini contohnya ini di Si Pejar ya. Misalkan kita ini kalau di saya sebelum mengenal lesson ya, karena saya juga baru mengenalkan lesson kemudian diminta untuk sharing ke Bapak Ibu, maka ya seperti ini. Kalau dulu pada waktu sebelum mengenal lesson, saya biasanya memberikan step by step-nya. Misalkan mahasiswa mengikuti pembelajaran dulu melalui video. Setelah videonya selesai baru mengerjakan tugas. Setelah tugasnya selesai baru mengisi daftar hadir. Kemudian melakukan penilaian sebaya. Ketika itu saya berikan hanya dalam bentuk teks seperti ini, ya ada mahasiswa yang nurut ya alhamdulillah. Tapi ada juga yang misalkan males lihat video, nggak usah ngikuti materi, langsung aja tugas 3 dikerjakan. Itu juga bisa. Maka untuk itu lesson ini kita manfaatkan agar tidak terjadi yang demikian. Langkahnya yang pertama adalah kita add an activity, dan di sini ada fitur yang namanya lesson, di atasnya quiz. Ini kita klik. Bapak Ibu bisa mengikuti di laptop ya, nanti kalau terlalu cepat disampaikan saja, tapi kalau dengan dosen pelopor ini biasanya sudah udah selesai gitu ya, tiba-tiba langsung end selesai. Nah ini, tapi nanti kalau di jurusan masing-masing ya harap bersabar karena semuanya akan butuh proses. Nah ini kita add. Ini adalah new lesson ya, new lesson. Kita buat misalkan namanya yang sederhana saja, misalkan namanya materi, saya buat aja matematika gitu. Dan nanti disebutkan deskripsinya seperti apa, boleh terserah nanti hari ini kita akan belajar apa, misalkan hari ini seperti yang contoh tadi, yang pertama adalah penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga adalah perkalian. Boleh nanti di display atau tidak di course page, itu terserah Bapak Ibu. Dan kita buka ini ya, ini yang nanti bisa Bapak Ibu manfaatkan semua. Opsi yang di sini dibukai semua, di-expand semua, bebas di-explore. Nanti kalau error ya dihapus saja. Mumpung masih belum perkuliahan, bisa dicobai semua. Appearance boleh, ini nanti mau ditampilkan progress bar-nya atau tidak, display menunya seperti apa, coba-coba. Show more, nah ini ada banyak misalkan untuk minimum grade to display berapa, slideshow. Nah ini maximum number of answer. Nah ini bisa kita manfaatkan pada questionnya, jadi nanti bisa dibuat berapa, 5 misalkan ABCDE boleh. Ada di feedbacknya default seperti apa, atau kalau nanti mau diatur dalam boleh. Availability, ini tanggalnya ya, misalkan mau dibatasi boleh, misalkan hanya pada waktu perkuliahan, tanggal 8, hari pagi sampai siang boleh. Dan ada time limit, atau bisa diatur time limitnya, kalau mahasiswa akses cuma 2 jam, setelah itu tidak bisa, boleh. Mau nanti passwordnya diatur.
Oke, ada flow controlnya, boleh mereka review atau tidak, kemudian nanti ada berapa kali kesempatan mereka bisa akses. Nah ini nanti ada action after correct answer. Nah ini nanti diikuti saja ini ya. Nah, normal follow lesson ini sesuai nanti yang kita atur. Number of page, nah ini satu saja, biar nanti tahapannya satu-satu. Untuk grade, nah ini ada yang penting adalah ini activity completion. Untuk activity completion di sini bisa diatur bahwa untuk menjamin mereka tidak hanya next gitu ya, next ke materi berikutnya, bisa diatur require time spent. Nah ini dipilih dulu, student activity as complete when condition are met. Jadi nanti mereka dinyatakan telah menyelesaikan lesson ini ketika beberapa kondisi di bawah ini sudah dilakukan atau dipenuhi. Yang pertama ada required view, jadi mereka harus melihat dulu masuk ke lesson untuk sampai akhir ya, nanti ada end akhirnya tadi, atau require time spent, misalkan ini 50 menit gitu. Misalkan Bapak Ibu sudah menyiapkan seperti Bu Prima tadi menyiapkan video, itu videonya 50 menit atau 20 menit. Nah, daripada mahasiswanya cuma lihat video 1 menit di depan kemudian di next, nah ini disetting di sini. Jadi hanya mereka yang sudah menghabiskan waktu misalkan 50 menit di depan lesson, nanti lessonnya terselesaikan. Kalau kurang dari itu maka dianggap belum bisa terselesaikan. Oke, misalkan ini kita buat 10 menit dan kita pilih save and turn to read course. Nah ini sudah ada materi matematika. Materi matematika tadi adalah settingannya. Sekarang kita isi dalamnya. Jadi ibarat rumah ini baru jadi rumah luarnya. Kita masuk ke dalam untuk mengisi ruang-ruangnya. Mau masuk kemana? Apakah langsung ke pintu belakang sudah selesai atau tidak? Nah, ini. Tampilannya seperti ini. Ada tiga jenis yang sering digunakan ya. Ada question, content page, atau question page, itu bisa dimanfaatkan. Ini silakan di-explore. Di sini kita akan belajar tentang yang content page saja. Kita maksimalkan yang ini. Ini content page. Tadi kita ingat, kita mau menyampaikan yang pertama adalah materi 1 tentang penjumlahan. Isinya apa? Nah, ini content page konten isinya apa? Bisa ditambahkan video gitu ya, bisa. Atau mau diketik secara manual juga bisa. Contoh penjumlahan 1 tambah 1 sama 2, gitu juga bisa. Bapak Ibu bisa seperti manual atau bisa ditambahkan di video yang Bapak Ibu sudah buat. Misalkan ya contoh aja kita buat ini ya. Kita buat ini, linknya dimasukkan ke sana. Ini copy video URL. Ini internetnya memang agak susah ya. Kemudian kalau tadi Bu Prima embed ya, saya lebih suka dengan insert or edit an audio file. Nah ini sama saja. Kemudian pilih video, URL tadi dari YouTube, itu tinggal di paste dan insert. Nah, nanti jadinya kecil tidak besar. Bedanya insert dengan embed. Kemudian selanjutnya, setelah tadi belajar penjumlahan, tentang penjumlahan, kita rencananya tadi alurnya adalah belajar tentang pengurangan. Ya, sudah dituliskan di sini. Pengurangan. Nanti jamnya ini kita atur belakang. Itu aja. Materi berikutnya pengurangan. Simpan. Ya, bersabar ya. Nah, sudah selesai. 1 page atau 1 halaman sudah selesai, kita buat lagi halaman berikutnya yaitu tentang pengurangan. Maka di sini di bagian action kita klik add a content page. Konten. Kita mau memberikan materi. Ini berisi tentang pengurangan materinya. Ini saya buat contoh saja, biasanya 1 kurangi 1.
1 dikurangi 1 sama dengan 0. Itu contohnya ya. Sama seperti tadi, konten berikutnya adalah tentang perkalian. Oke, kita ulangi semua. Ya tidak, ini masih kurang satu lagi ya, masih kurang satu lagi. Tadi kan ada 3 materi. Ini loadingnya masih proses. Nah ini ada 2 sudah, tambah 1 lagi, content page. Diulangi, ini malah enak nanti kan kalau sudah berulang-ulang tanpa paham. Yang ketiga adalah perkalian, misalkan 1 kali 1 sama dengan 1 gitu ya. Oke, langkah berikutnya adalah kita masuk ke kuis. Nah tadi setelah mereka belajar materi, mereka masuk ke kuis. Oke, simpan. Nah nanti ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya, nanti skemanya bisa mengikuti alur atau skema yang Bapak Ibu inginkan. Misalkan nanti kalau pengen sharing, misalkan saya pengen buat seperti ini Pak, gimana caranya? Itu nanti silakan di sharing aja di sesi tanya jawab, tidak apa-apa, saya coba bantu untuk mengarahkan. Setelah sudah jadi, materinya sudah jadi, kemudian kita buat question ya, tadi mau tanya. Kita buat question page. Kita uji nih, setelah mereka belajar, mereka sudah bisa paham apa saja, sudah paham benar atau enggak. Materi matematika, question type-nya silakan dipilih, misalkan matching ya, apa ya, multi choice, add a question page. Nah ini misalkan ini adalah kuis tentang yang satu, yaitu penjumlahan, kuis penjumlahan. Pertanyaannya adalah 1 ditambah 1 sama dengan berapa? Mudah-mudah saja. Nanti kalau saya isi pertanyaan fisika malah bingung semua ya ini. Ini aja 1 tambah 1 saja pasti bisa. Kita berikan di sini seperti kuis di Sipejar. Misalkan yang pertama ini jawabannya 1. Yang kedua jawaban opsinya ini opsi ya. Ini 2. Kemudian yang answer 3, answer 4. Ini answer 5. Nah, ini bisa juga ditambahkan skornya. Kita lihat 1 tambah 1 berapa? Ya jawabannya adalah 2 ya. Nah, ini skornya 10. Kalau mereka sudah paham, nah ini nanti akan lanjut ke soal nomor 2. Kalau misalkan mereka belum paham, nah misalkan seperti yang ini ya, seperti yang opsi A, opsi answer 1, nah ini berarti kan dia belum paham ya, karena 1 tambah 1 kok sama dengan 1. Nah karena belum paham, kita lompatkan mereka ke materi tentang tadi penjumlahan. Jadi ini bisa diklik penjumlahan. Jadi kalau mereka menjawab 1, wah ini perlu belajar lagi tentang materi penjumlahan. Sama kalau materi kedua ini sudah benar ya, sudah benar. Ini akan lanjut ke next page. Nah, soal berikutnya. Kalau pilih jawab nomor 3 berarti belum paham juga ini penjumlahan. Yang nomor 4 ini juga sama, belum paham tentang penjumlahan. Ini juga sama, belum paham tentang penjumlahan. Nah ini boleh nanti ditambahkan responnya. Silakan belajar lagi materi penjumlahan, itu boleh bebas Bapak Ibu. Dan kita simpan. Ini untuk pertanyaan nomor 1 ya, nomor 1. Kita buat satu lagi misalkan biar enak. Add a question page. Question page ini pertanyaan nomor 2, yaitu tentang kuis pengurangan. Misalkan 1 dikurangi 1 sama dengan berapa? Nah, itu kita beri jawaban, opsinya 0, dan ini ada 1, ini ada 2. Ini tidak semua harus digunakan ya Bapak Ibu ya. Misalkan saya gunakan 3 saja, maka di sini untuk yang opsi 1, yang ini jawabannya benar ya, 0, udah benar, dia dapat skor 10. Kemudian nanti jamnya ya berarti sudah selesai ya, sudah selesai. Anggaplah cuma 2 soal gitu ya. N sudah selesai berakhir. Dan ini masih belum paham tentang pengurangan berarti. Ini juga masih belum paham tentang pengurangan. Kembalikan lagi. Jadi dengan lesson ini anak-anak atau mahasiswa itu bisa kita jamin mereka ini sudah paham ketika sudah N. Jadi kalau belum paham ya muter terus dia. Jawab soal apa salah, kembali lagi ke materinya. Kita simpan. Oke, ketika sudah tersimpan,
yang perlu dilakukan berikutnya adalah ini ya, jamnya ini masih ke dispatch ya. Kalau seperti ini nanti tidak bisa jalan, dan ruangan-ruangan ini sudah ada, maka bisa kita atur jamnya lompat kemana. Seperti PowerPoint ya Bapak Ibu ya, seperti PowerPoint. Ini bisa langsung ke, misalkan setelah penjumlahan ke pengurangan. Setelah pengurangan ini bisa kita atur ke perkalian. Simpan. Setelah belajar perkalian, nah maka ini ya, ada gambarnya gear, ini diklik, ini bisa lompat ke kuis ya. Kita belajar ke kuis 1. Oke, nanti selain kuis juga bisa diskusi ya, bisa diskusi, bisa esai, itu boleh. Jadi mereka misalkan Bapak Ibu setelah beri materi, kemudian masukkan ke content page, ditanyakan, dibuat forum diskusi atau pertanyaan tentang apa yang baru Anda pelajari dari materi tersebut, itu boleh. Jadi nanti esai, sifatnya esai. Jadi tidak hanya multi choice. Kemudian ini kita sudah jadi, kita bisa mengeceknya atau bisa preview di sini. Ini ada previewnya, preview. Kita bisa lihat. Nah ini soal pertama, nah ini ada penjumlahan 1 tambah 1 sama dengan 2, atau mau diakses melalui video. Ketika mereka sudah paham, ya sudah, kita lanjut ke materi berikutnya. Ini ada pengurangan, klik buttonnya, ini tombol ya, seperti tombol. Materi berikutnya tentang pengurangan. Oh iya, 1 kurangi 1 sama dengan 1, paham, saya belajar perkalian. Oh, 1 kali 1 sama dengan 1, oke, paham, siap, saya siap menghadapi kuis. Ternyata 1 tambah 1 tadi berapa ya? Saya lupa. Kayaknya 3. Oh, ternyata salah ini. Saya diminta untuk belajar lagi tentang penjumlahan. Nah, ini diminta untuk belajar lagi tentang penjumlahan, maka ya harus diikuti penjumlahan lagi, belajar pengurangan lagi, kemudian belajar perkalian lagi, atau lanjut lagi ke kuis. Akhirnya paham. Oh, 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Ini jawabannya 1. Oh, udah benar, lanjut ke soal berikutnya. 1 kurangi 1. Wah, ini 0 ini jawabannya. Amin. Nah, saya sudah berhasil. Ternyata saya sudah paham nih materi matematika dasar. Oke, itu saja Bapak Ibu dari saya, yang sederhana saja untuk mengawali pembahasan kali ini. Monggo kalau ada skema yang ingin didiskusikan bersama, bisa disampaikan. Saya kembalikan ke Pak Andika. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, terima kasih Pak Rizky. Oke, alhamdulillah guys, sudah rinci penjelasannya. Bapak Ibu apabila ditanya, monggo silahkan. Saya Pak Andika. Monggo Bu Aulia, Bu Aulia, monggo silakan. Ya, terima kasih atas materinya Pak Rizky. Semester lalu saya coba pakai lesson. Itu kali pertama saya coba pakai lesson karena tergoda sama fitur otomatisasinya gitu Pak. Jadi nggak perlu menjelaskan lebih panjang ke mahasiswa alurnya gimana. Terus saya bisa conducting kelas lebih otomatis gitu harapannya. Tapi waktu saya coba untuk ini Pak, memberikan batasan waktu ya, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Rizky, kan ada durasi minimal yang kita ingin mahasiswa tuh berlama-lama di situ selama 40 menit misalkan untuk satu video. Nah, biasanya saya set satu video yang kira-kira durasinya 30 sampai 40 menit. Nanti batasan durasinya juga 40 menit gitu. Jadi kalau belum 40 menit ya harusnya belum tercentang kan Pak rekam aktivitasnya itu. Nah, tapi pernah saya cermati waktu itu ada beberapa mahasiswa yang saya nggak tahu namanya itu apa, subaktivitasnya gitu ya Pak, subaktivitas satunya belum tercentang, terus saya refresh beberapa kali masih belum tercentang, nah tiba-tiba tercentang subaktivitas kedua gitu setelah ditegur. Terus nggak lama subaktivitas ketiga juga tercentang, padahal rentang waktunya belum sampai 40 menit gitu. Nah, 40 menit kan baru untuk video ke-1 ya, padahal saya desain videonya kira-kira 40, 20, dan 30 deh katakan, sama penugasan gitu Pak. Nah itu kenapa ya? Gitu. Sejak saat itu saya jadi nggak pakai lesson lagi, karena
persiapannya kan lebih panjang ya, tapi ternyata saya merasa belum bisa percaya gitu sama fitur ini. Jadi apakah memang error-error yang demikian muncul atau karena mungkin setting yang saya sesuaikan yang belum sesuai dengan fitur yang ada gitu. Terima kasih Pak Rizky. Ya, terima kasih Bu Aulia. Pertanyaannya bagus ya. Jadi memang sebelum kita bahas kemungkinan-kemungkinan yang ada, fitur lesson ini merupakan salah satu arahan dari Pak Rektor ya. Jadi memang beliau ingin ketika nanti ada yang open course yang membuka perkuliahan ke luar untuk mahasiswa yang lain yang selain UM, itu dimaksimalkan ada lessonnya. Kalau nggak salah sekarang sedang dirancang juga berapa nanti minimal untuk dosen-dosen yang mengampu untuk program Merdeka Belajar tadi, open course-nya harus ada berapa kali lesson gitu kalau nggak salah. Sedang dibahas juga. Nanti harapannya Bapak Ibu menyampaikan ini sehingga nanti dosen-dosen di jurusan atau di prodi masing-masing bisa paham bagaimana nanti membuat atau menyediakan fitur lesson. Seperti itu. Jadi agar nanti UM ini punya beda dari open course yang lain. Seperti tadi keluhan dari Bu Aulia ya, pengalamannya berarti sudah pernah mencoba, sudah untuk 1 semester berarti. Ketika menghadapi kendala sebaiknya ya dilanjutkan saja Bu, jangan berhenti karena enak sepertinya ya. Bisa dibuat tadi autopilot. Jadi kita tidak perlu membahas satu-satu, mereka kalau belum paham ini harus belajar kemana. Nah itu nanti kan bisa pembelajarannya autopilot. Kemungkinannya adalah saya share screen ya. Pada activity completion, ya, di sini defaultnya adalah student can manually mark. Jadi kalau mereka, kalau settingannya masih seperti itu, pada saat misalkan di sini, pada saat turn editing off, tampilan si pencari mahasiswa itu tidak jauh berbeda dengan yang kita miliki. Nantinya ada centang di sini. Nah ini biasanya kalau mereka curang gitu ya, itu bisa dicentang sendiri. Artinya mereka sudah komplit tanpa harus mengikuti yang lain, completion yang lain. Karena kita bisa, karena settingannya memang mereka bisa manually mark, menandai secara manual. Jadi saya sudah ngerjakan ini, tanpa harus mengerjakan gitu. Itu kelemahannya seperti itu. Kemudian kita ganti misalkan show activity as complete. Jadi ada beberapa kondisi. Beberapa kondisi ini juga sifatnya pilihan. Kalau ingin hanya fokus pada waktu ya ini yang di-uncheck. Bisa jadi mereka dikatakan complete karena memang sudah view. Kalau sudah view ya sudah complete. Dan kalau mau selesai misalkan harus sampai selesai ya require end reach. Ini sudah tersampaikan sampai ke reach sampai ke end. Nah ini ketika mereka sudah lessonnya sampai end berarti mereka sudah selesai. Tapi kalau Bu Aulia pengennya wah ini kalau nggak 10 menit, nggak 40 menit berarti belum terpenuhi, ya sudah, yang dicentang hanya ini saja. Ini diganti. Itu nanti disampaikan 30 menit di screenshot itu yang di activity completion disampaikan ke grup kelas ini yang sudah komplit orang ini. Nah itu masih yang lainnya langsung panas ini belum selesai. Oke, seperti itu Bu Aulia kemungkinannya. Monggo dicek lagi. Seperti itu. Oke. Ya terima kasih Pak Rizky. Yang menarik adalah pernah waktu itu saya lihat mahasiswa activity completion-nya yang di list yang ditunjukkan Pak Mahmudin tadi pagi banyak yang belum tercentang Pak. Padahal mereka melakukan tanya jawab gitu sama saya. Nah di setting yang sedang ada di tampilan Pak Rizky ini sudah saya centang Pak. Jadi student must view this activity to complete it, saya centang. Terus student must reach the end of lesson page to complete this activity, saya centang sampai yang ada durasinya. Nah ternyata loh Bu saya udah menyimak kok, saya dibilang belum menyimak gitu. Iya saya cuma mau konfirmasi karena kok tanya jawabnya jalan tapi ternyata di sini completion-nya belum penuh ya teman-teman gitu. Oh iya Bu kami centang gitu katanya. Padahal settingnya sudah show activity as complete when conditions are met gitu Pak. Jadi saya nggak tahu apakah mungkin ini ada errornya atau seperti apa, tapi barangkali bisa menjadi masukan untuk dicermati lagi. Terima kasih.
Oke, terima kasih Bu Aulia ya. Nanti saya coba sampaikan ini kalau mungkin ada Pak Mahmudin masih ada di sini. Tapi sepertinya sudah tidak di sini. Nanti saya sampaikan ke TIK apakah memang masih belum berjalan seperti itu. Karena saya sendiri juga belum mengalami yang seperti itu. Sementara ini kalau mereka saya nyatakan belum lengkap aktivitinya ya tidak ada yang protes. Oke, seperti itu. Sharing. Terus, terima kasih Bu Aulia. Saya kembalikan ke Pak Andika. Oke, monggo apabila ditanyakan lagi Bapak Ibu, langsung sharing saja, langsung sampaikan gitu terkait dengan lesson ini karena ini cukup menarik ya, karena kita membuat alur sendiri, kita buat strategi sendiri Bapak Ibu terkait dengan pembelajarannya. Kita sudah mulai jadi modelnya seperti kita membuat metode penelitiannya PNBP itu loh kan. Jadi PNBP gitu. Nah, jadi kita alur-alurnya kapan dia akan melangkah, kapan dia akan ke step selanjutnya dan sebagainya. Baik. Saya jadi usulan Nobel ini ya, Pak. Benar. Oke. Alhamdulillah ini. Saya mungkin bertanya. Oke, monggo Pak Indra silakan, monggo. Oke. Jadi kalau nggak salah yang fitur yang lama itu ada quiz gitu ya. Ada fitur quiz. Apa bedanya lesson sama quiz gitu? Padahal isinya kayaknya mirip-mirip, atau mungkin assessment itu ada assessment on, ada assessment off, ada assessment for, gitu kan? Nah, itu mungkin assessment on di lessonnya, kemudian assessment off-nya itu mungkin masuk di menu quiz atau mungkin for. Nah, pertanyaan saya, ketika mengisi tadi 1+1 sih enak ya diketik itu. Kalau misalkan di dalam matematik saya pernah mencoba di quiz, Mas, itu ada simbol dan ada tabel. Bagaimana kalau tabel kan nggak mungkin kita buat di situ. Langsung aja misalkan copy. Itu bisa nggak ya? Jadi simbol, kemudian tabel itu mudah nggak untuk dimasukkan ke dalam kotak dialog tadi itu? Itu Mas Rizky, karena saya pernah mengalami kesulitan ketika tabel itu di quiz, masukkan tabel. Contohnya kalau hanya berupa kalimat itu mudah, ya. Kemudian yang tabel itu nggak jalan, sampai Pak Didin sendiri juga nggak mampu waktu itu. Ada salah apa di bentuk HTML-nya itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita tadi Pak Rizky memberikan multiple choice, salah ya jawabannya dengan 1+1, dia salah, kemudian balik lagi lah, harus belajar ke ini. Bisa aja seorang mahasiswa langsung masuk ke menu lesson lagi, tembak aja dia gitu kan. Oh salah jawaban saya, coba aja ini, ya coba, akhirnya benar, udah dia nggak baca lagi gitu loh. Kan bisa jadi kayak seperti itu. Nah, bagaimana mengatasi itu? Baik, Pak Hendra Sampun, nggih. Oke. Pertanyaan yang menarik nih, Pak. Ini saya juga untuk masalah kuis, nggih. Untuk masalah kuis itu memang di fisika juga banyak yang equation-nya dan memang agak susah. Di situ yang saya ingin tanyakan Pak Hendra, apakah pernah memanfaatkan label untuk masuk ke kuis, Pak? Image, Pak, maksud saya image. Iya, kalau misalnya saya dari soal yang sebenarnya di Word gitu, lalu di copy, nggak tahu saya dibentuk HTML, sampai semuanya di matematik itu turun tangan nggak bisa. Tabel sampai saya tanya Pak Didin waktu itu, ada BEM Pak Didin, nggak bisa juga. Tabel itu, ada apa dengan tabel itu? Gitu. Kalau yang simbol itu masih bisa. Tabel itu yang agak susah. Oke. Gitu Pak. Pak, saya coba share screen. Tadi Pak Hendro juga sudah membahas tentang assessment ini tempatnya di mana, bedanya dengan kuis. Mungkin kalau saya pribadi menanggapnya adalah kalau yang di lesson itu lebih ke assessment prosedur, Pak. Jadi nanti pertanyaannya itu adalah untuk penilaian yang prosedural, sifatnya hanya mengecek mahasiswa itu sudah paham nggak apa yang tadi disampaikan. Sedangkan kalau yang di kuis itu sifatnya seperti assessment sumatif. Jadi nanti di akhir seperti itu. Dan kalau kuis itu mahasiswa bisa tanpa melihat materi langsung ke ikutan kuis itu juga bisa. Itu untuk bagian assessment-nya. Untuk yang untuk yang tadi ini materi ini sama mana tadi ya? Pilih dulu. Untuk bagian pertanyaan atau kuis atau soal ya, yang sifatnya tabel gitu,
Kalau saya lebih suka menggunakan picture, Pak. Jadi nanti soalnya saya buat gambar. Soalnya saya buat gambar, saya masukkan atau sisipkan di dalam quiz-nya. Nah, ini gambar. Ya, seperti itu Pak Hendro. Jadi dibuat image, soalnya dibuat image. Kemudian ada juga aplikasi, ada juga aplikasi yang memudahkan ya. Di sini sepertinya kemarin sudah dilatihkan menggunakan Exam View Test Generator, Pak. Ini tutorialnya sudah saya buat di channel saya ya, channel YouTube saya. Nah, itu ada aplikasi. Jadi nanti kalau kita membuat sudah memiliki, Bapak Ibu sudah memiliki Word, file Microsoft Word tentang soal atau kuisnya, itu bisa diimport ke si Pejar, tapi menggunakan pihak ketiga yaitu Exam View Test Generator. Nah, itu dia, itu Mas, saya sudah menggunakan itu Exam View Generator itu. Nah, itu diimport toh. Sorry, ini ekspor ya, kemudian ditangkap itu nggak bisa, begitu ceritanya. Mungkin untuk tabel. ada tahapan yang salah mungkin, atau tabelnya itu dibuat image saja, Pak. Nah, mungkin salah itu satunya dibuat. Kalau lihat di tadi kotak dialog ada image, mungkin bisa dibikin image gitu loh. Karena soal-soal di saya itu banyak tabel, kemudian ada grafik gitu kan. Kalau grafik otomatis dari grafiknya gitu loh, tapi ke tabel mungkin dibentuk lagi jadi image gitu Mas Rifki ya. Ya Pak, itu syarat yang bagus tuh Pak, jadikan image saja Pak biar enak. Selain itu kan nanti kalau soalnya dalam bentuk image, mahasiswa nggak bisa browsing ya, nanti dikopas, di browsing di internet, nah itu pasti akan memakan waktu. Oke, itu saja ya Pak ya pertanyaannya Pak. Apa lagi ya tadi ya, saya lupa sampai. Oh, yang tadi nembak jawaban itu ya Pak? Nah iya Mas. Itu bisa seperti ini Pak, alurnya yang dirubah. Jadi tadi ketika sudah memahami materi tentang 1, 2, 3 gitu ya Pak ya, kemudian ke question 1 tentang pengurangan. Kalau tidak paham, dikembalikan lagi ke materi. Setelah selesai, tidak lagi dikembalikan ke question yang sama, tapi dikembalikan ke question yang indikatornya sama, tapi soalnya berbeda. Itu kalau ingin lebih kompleks lagi loh Pak ya. Bisa seperti itu Pak. Ya, tergantung materinya. Kalau materi itu bersyarat, misalkan seseorang harus tahu pengurangan apabila harus paham dulu penjumlahan itu di gambar yang pertama itu yang cocok itu. Gambar kedua ya. Kalau dia saling bebas sih nggak masalah itu. Mau di akhir diberikan yang gambar yang alur yang ketiga itu kan saling bebas itu. Tapi kalau gambar yang nomor 2 ini ada penjumlahan, kemudian ada kuis. Kalau udah paham baru masuk ninjak ke kedua. Misalkan gini, pecahan misalnya. Pecahan sederhana, kemudian masuk pecahan campuran. Itu siswa harus tahu dulu pecahan bukan campuran, pecahan yang biasa gitu. Kalau nggak paham dulu yang materi 1, bisa hancur gitu loh. Dan pertanyaan saya gitu, bisa nembak-nembak nggak gitu loh Mas Rizky gitu loh. Kalau misalkan ini salah, ini tembak aja ini, nggak usah baca gitu loh. Siswanya nggak usah baca lagi materi gitu loh. Bagaimana kita bisa mendetek itu? Memang susah ya kalau pakai ini. Apakah dia sudah paham enggak? Padahal dia nembak-nembak, tak tembak lagi jawaban. Buat essay Pak? Buat essay, ya. Jadi kalau menurut saya mending kalau multiple choice itu kan main bisa tebak-tebakan loh dengan konsep peluang. Kalau apalagi cuman AB jawabannya benar salah itu setengah aja kan. Gitu. Mungkin IC yang lebih bagus itu loh, sarannya aja. Ya Mas Rizky. Itu Pak. Aja. Okay. Jadi memang contoh yang sederhana. Jadi nanti kalau mau dibuat esai, monggo bisa dibuat esai. Nanti kita scoringnya adalah setelah Bapak Ibu memberi atau membaca tentang jawaban dari mahasiswa. Oke, bagus Pak. Terima kasih Pak masukannya Pak. Ya kalau di PPG kan sebenarnya ada semuanya dalam materinya ketika merespon lessonnya itu pakai IC gitu loh. Berikan komentar tentang materi yang sudah diperoleh, dia nuliskan gitu loh. Oke, gitu aja Mas Rizky, silakan dilanjut. Oke, matur nuwun. Monggo Pak Andika. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Karena
inilah gunanya kita bersama-sama sering ketemu nggih, dan ada banyak hal yang baru. Nanti kita anggarkan, kita rencanakan seminggu sekali kita bertemu bareng-bareng ngoten nggih untuk pelopor biar seru ngoten. Nggih, baik Bapak Ibu, apakah ada yang tanyakan lagi? Oke, tidak ada. Jadi dari rencana dari randonnya kita nanti selesai pukul 11, namun nanti tadi bisa jam 11 kurang nggih, jam 11 kurang seperempat itu nanti kita akan gabung dulu ke grup utama. Terus selanjutnya nanti ini sebelumnya terima kasih pada Pak Rizky nggih, jadi sudah komplit nggih Pak tadi. Ya, sampai-sampai Pak. Catat Pak channelnya Pak, saya akan like dan subscribe